Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di kajian kitab Kaifa Tatahammasu li Talabil Ilmi Syar'i. Bagaimana engkau dapat menumbuhkan semangat untuk menuntut ilmu agama. Dan ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan 9 jalan agar semangat dalam menuntut ilmu agama. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan jujur. Yang kedua, mengetahui semangatnya ulama salaf dalam menuntut ilmu agama. Yang ketiga, mengetahui keutamaan ilmu agama. Dan yang keempat, menghilangkan sebab-sebab kemalasan. Yang kelima, mengetahui betapa para ulama salaf merasa rugi dan menangis karena tidak mendapatkan ilmu. Yang keenam, mengetahui pentingnya menuntut ilmu agama. Yang ketujuh, melakukan variasi bacaan. Variasi bacaan ini berkaitan tentang judul atau fan bidang ilmu agama ya. Yang kedelapan, mengetahui pengorbanan orang-orang salaf, ulama salaf, hingga menjual baju demi ilmu. Yang kesembilan, mengetahui pahala besar yang Allah berikan untuk para ulama Rabbani. Dan kita sampai ke jalan yang ke-10. Idraku annal ilma min a'zamil wasaili limuwajahatil bala'i fi dzatillahi. Mengetahui bahwasannya ilmu agama merupakan sarana terbesar untuk dapat menghadapi bencana yang berkaitan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini akan menjadi sebagai tameng
agar kita tidak terkena syubhat, agar kita tidak salah dalam memahami Allah Subhanahu wa taala, dan juga ilmu bisa menjadi sarana terbesar untuk melawan atau menghadapi ketika musibah turun, cobaan yang Allah berikan kepada kita, itu akan lebih terasa ringan jika kita memiliki ilmu. Beliau Syekh rahimahullah mengatakan, talabul ilmi syar'iyyi an-nafi' syajaratun mubarakatun. Menuntut ilmu agama yang bermanfaat, ya tentunya, bukan ilmu bid'ah yang tidak ada contohnya dari Nabi, atau ilmu yang sejatinya menghancurkan sunnah Nabi. Intinya ilmu yang bermanfaat, bagaikan menuntut ilmu agama yang bermanfaat bagaikan sebuah pohon yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Yang dapat memberi buahnya pada setiap musim dengan izin Rabb-nya. Jadi ketika kita menuntut ilmu agama, maka ilmu agama yang bermanfaat yang kita tuntut tadi, yang kita cari, itu bagaikan pohon yang berkah. Pohon yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa memberikan buah-buahnya di setiap kapanpun. Jadi nggak berpatokan dengan musim tertentu baru buahnya akan muncul. Kalau antum menanam padi itu kan ada musim-musimnya. Kalau antum menanam kurma itu ada juga musim-musimnya. Bagaikan sebuah pohon yang diberkahi Allah sehingga buahnya kita dapat petik dan kita nikmati kapanpun, dimanapun. Itulah ilmu agama. Nggak memandang musim. Sehingga ketika kita ditimpa paceklik misalkan, kekeringan yang luar biasa, kita bisa mengambil buah tadi dan kita buat makan. Akhirnya bermanfaat untuk kita. Ketika musim dingin tiba, kita pun juga sanggup memetik buahnya dan langsung memakannya, nikmat. Karena Allah SWT memberikan 24 jam buah itu terus berbuah, setiap hari berbuah, setiap hari berbuah. Itulah perumpamaan ilmu agama, jika ilmu yang diraih, yang didapat, yang dalamnya adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi ketika datang musibah, misalkan bala bencana yang bersifat syubhat, berkaitan tentang Allah seperti itu, jadi syubhat berkaitan tentang sifat-sifat Allah, maka kita tinggal petik saja ilmu tadi dan kita makan, selesai. Akhirnya syubhatnya akan hilang. Ketika ada musibah bencana, tinggal kita keluarkan ilmu agama, kita petik buahnya, selesai. Musibah tadi akan berlalu begitu saja. Apapun itu. Berarti itulah manfaat mempelajari ilmu agama, bagaikan sebuah pohon yang diberkahi oleh Allah SWT, yang kita mampu mengambilnya setiap saat, kapanpun kita butuhkan, kita bisa. Dan kata penulis, wa inna min thimari syajaratil ilmi syar'iyyil mubarakati fid dunya qabla al-akhirah. Dan buah dari pohon ilmu tadi yang diberkahi tadi,
itu bisa kita dapati di dunia sebelum di akhirat. Ya, karena setiap pohon yang memiliki buah rindang, dan setiap waktu, setiap saat kita kan bisa makannya kapanpun. Sama, buah dari ilmu agama bisa kita rasakan ketika di dunia sebelum di akhirat. Sehingga harus menuntut ilmu agama, semangat. Anna talabal ilmi syar'i nafi' yamnahu al-mar'a quwwatan للثبات على الحق ومواجهة الفتن والابتلاءات في ذات الله تعالى وإليك البيان. Dan menuntut ilmu syar'i yang bermanfaat, dia memberikan kepada seorang hamba kekuatan untuk bisa istiqomah, berdiri tegak, tidak akan terjatuh dalam memegang kebenaran. Kalau kita betul-betul benar menuntut ilmu syar'i dan kita tidak salah jalannya, pasti kita tidak akan goyah sama sekali. Pasti kita akan tetap di atas kebenaran. Sekalipun badai menghantam, syubhat berdatangan, kita tidak akan pernah melewatkannya. Kita akan tetap berpegang teguh dengan al-haq. Dan ini terbukti sekali para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka para sahabat, mereka di atas kebenaran. Ketika badai menghantam, mereka pun mampu menghadapinya. Lihatlah setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, terjadilah fitnah yang begitu luar biasa yang dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Fitnah orang yang tidak mau membayar zakat. Fitnah orang yang tidak mau melaksanakan sholat. Fitnah orang yang mengikuti nabi palsu, mengikuti Musailamah al-Kadzdzab, mengikuti Al-Aswad al-Ansi. Fitnah dan banyak sekali. Tetapi apa yang terjadi di kalangan para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan yang lainnya, mereka tetap as-sabat 'alal haqqi. Mereka tetap tenang, mereka tetap diam, mereka tetap kokoh di atas kebenaran. Sekalipun badai menghantam mereka. Sehingga ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu agama. Para sahabat tadi yang tegap, mereka mendapatkan pengajaran ilmu dari Nabi SAW. Sehingga mereka pun tetap kuat, kokoh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Muwajahatil fitani wal ibtilaati fi dzatillah. Mereka bisa menghadapi fitnah, cobaan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka tidak betul-betul mempelajari dan mengambil ilmu dari Nabi SAW, maka apa yang terjadi? Yang terjadi, mereka akan runtuh seketika. Mereka tidak mampu menghadapi fitnah. Dan lihatlah ulama-ulama yang tersesat. Seperti Ja'ad bin Dirham, Jaham bin Sofwan, dan yang lainnya. Menurut mereka, bahwasanya Ahlussunnah ini merupakan fitnah. Karena setiap orang kan pasti menganggap dirinya paling benar, kan? Kelompok ulama yang sesat tadi, Jaham bin Sofwan, Ja'ad bin Dirham, dan yang lainnya, mereka menganggap ulama-ulama Ahlussunnah mereka adalah fitnah bagi mereka. Tetapi justru merekalah yang menjadi fitnah bagi para ulama. Dengan bukti apa? Mereka tidak bisa bertahan lama. Jaham bin Sofwan, Ja'ad bin Dirham, mereka tidak bisa berhenti lama.
Akhirnya mereka kalah. Mengisyaratkan apa? Siapapun yang tidak berpegang teguh dengan agama yang benar, yang tidak berpegang teguh dengan ilmu agama, pasti dia akan runtuh jauh, bahkan bisa jadi murtad. Sehingga nggak ada sama sekali ceritanya orang yang sudah lama betul-betul menimba ilmu dari Nabi SAW dia murtad. Tidak ada. Kalaupun ada sahabat yang murtad, itu sahabat yang baru masuk Islam, yang belum lama. Kalau as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang lama masuk Islam, gak akan mereka murtad dari agama Allah SWT. Karena mereka betul-betul mendapatkan pengajaran dari Nabi SAW. Bertahun-tahun lamanya. Dan didikan Nabi SAW istiqamah, bisa menghadapi fitnah yang terjadi. Dan penulis mengatakan, wa ilaikal bayan. Maka penjelasannya seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dalam surat Muhammad ayat 17, ayat surat kita. Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, walladzina ihtadaw, orang-orang yang mendapat petunjuk, zadahum huda, Allah pun akan memberikan petunjuk pada mereka. Wa atahum taqwahum, dan Allah akan memberikan kepada mereka ketakwaan. Orang-orang yang sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sudah mendapatkan ilmu agama, ilmu syar'i yang bermanfaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan apa? Zadahum huda. Allah akan tambahkan dia ilmu lagi. Allah akan tetapkan dia. Allah tidak akan jatuhkan semangat dia. Allah akan mudahkan mereka untuk menghadapi fitnah. Wa atahum taqwahum, dan Allah akan memberikan ketakwaan kepada mereka. Akan bertambah lagi. Dan sebaliknya, orang yang tidak menuntut ilmu agama, maka Allah tidak akan memberikan mereka petunjuk dan Allah tidak akan menambahkan ketakwaan kepada mereka. Sehingga betul-betul Allah sudah menjamin siapapun yang berpegang teguh dengan ilmu agama yang benar sesuai dengan petunjuk Nabi dan para sahabat, dia sekali-kali akan bisa menghadapi fitnah. Pasti dia akan bisa menghadapi fitnah, cobaan, rintangan, bisa menghadapi kesesatan. Nah, kemudian yang berikutnya, kata penulis, wastami' ilal habibi alaihi salatu wassalamu wa huwa yuqarriru lana hadhihi al-haqiqata an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu fi qissati ad-Dajjal wa nuzulihi fi ba'd as-sabakh al-aradi al-maliha allati tali al-Madinah. Qala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, fayakhruju ilaihi rajulun huwa khairun nasi aw min khairin nasi fayaqulu lahu, ay yaqulu lid-Dajjal, ashhadu annaka ad-Dajjal alladhi haddathana ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam hadithah. Fayaqulu ad-Dajjal ay li atba'ihi, ara'aytum in qultu hadha ay hadha ash-shab thumma ahyaytuhu atashakuna fil amri? Qalu la. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, fayaqtuluhu thumma yuhyihi. Fayaqulu ash-shab, yani ash-shabab hadha, hina yuhyihi, wallahi ma kuntu fika qattu ashadda basiratan minni al-an. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, fayuridu ad-Dajjal an yaqtulahu ay marratan ukhra fala yusallat alaihi. Fata'ammal ra'aka Allah qawla hadha ash-shab
innaka ad-dajjalul ladzi haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithahu ala tara annaka yadullu ala anna dhalika syabba qad qara'a hadits ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa 'arafahu wa tala alaihi thumma ta'ammal kaifa 'asamahu Allah wa hafizahu bihadzal ilmi syar'i min al-inqiyadi wal injaz wal injirafi ma'a hadhihi al-fitnati wal mihnati faya lillahi ma a'zamal ilma syar'iyya wa anfa'ahu. Nah, kemudian yang kedua, beliau menjelaskan di antara fungsi, kita katakan fungsi saja, ketika seorang sudah berpegang teguh dengan ilmu agama, manfaat dari ketika seorang sudah berpegang teguh dengan ilmu agama sesuai dengan petunjuk Nabi dan Rasulullah SAW akan membuahkan keistiqomahan dan bisa menghadapi fitnah adalah kisah Dajjal. Kisah Dajjal. Jadi ada anak muda, dia melawan Dajjal. Anak muda ini Allah Subhanahu wa taala teguhkan dia. Sehingga fitnah Dajjal yang begitu luar biasa bisa ditepis dengan seketika sama si anak muda tadi dengan izin Allah. Lihatlah. Kita baca. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi SAW, tentang kisah Dajjal dan munculnya di sebagian daerah setelah Madinah. Jadi Dajjal akan mendatangi kota Madinah, tapi nggak sampai masuk. Karena Dajjal nggak bisa masuk kota Madinah kecuali dihunus sama malaikat. Dia nggak berani. Tapi di pinggiran kota Madinah, ini Rasulullah SAW menceritakan, maka akan keluar kepada Dajjal seorang laki-laki terbaik dan termasuk laki-laki terbaik. Anak muda tadi, laki-laki tadi, dia berkata kepada Dajjal, saya bersaksi bahwa engkau adalah Dajjal yang diceritakan Rasulullah SAW dalam hadisnya. Dajjal berkata kepada pengikutnya, wahai para pengikutku, bagaimana pendapat kalian kalau saya bunuh pemuda ini, kemudian saya hidupkan? Apakah kalian masih meragukan aku? Maka para pengikutnya menjawab, tidak. Kami tidak akan meragukan kamu lagi. Jadi, please, lakukan. Ayo, bunuh dia dan hidupkan kalau kamu betul-betul Tuhan. Kata pengikutnya. Akhirnya Rasulullah SAW melanjutkan kisahnya. Kemudian Dajjal membunuh anak muda tadi dan menghidupkannya kembali. Dibunuh, kemudian Dajjal melewatinya, akhirnya bergabung lagi anggota badan si yang laki-laki tadi ya, anak muda tadi, satu orang. Setelah Dajjal menghidupkannya, pemuda tersebut berkata, demi Allah, tidaklah saya memiliki pengetahuan yang lebih dalam tentang dirimu daripada seorang ini. Dajjal ingin membunuhnya kembali, tetapi ia tidak mampu melakukannya. Jadi dia tetap nggak percaya. Pokoknya nggak percaya kalau kamu tuh ini Tuhan. Akhirnya Dajjal mau bunuh lagi, nggak bisa. Kalah deh, sedih gitu. Dan tidak disebutkan apakah pengikutnya masuk Islam atau enggak. Intinya, bahkan para ulama mengatakan Dajjal ini hanya bisa membunuh cuma satu orang itu saja. Sisanya Dajjal nggak akan membunuh. Jadi Dajjal nggak akan membunuh antum. Paling cuma difitnah saja. Kamu mau mengikuti aku apa tidak? Dan pengikut Dajjal kebanyakan orang Yahudi sama wanita. Nah, kemudian kata penulis, perhatikanlah perkataan pemuda tersebut, ikhwah. Engkau adalah Dajjal yang diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Tidaklah itu menunjukkan bahwa pemuda tersebut sudah membaca hadis Nabi, memahami dan mengkajinya, bukan? Nah, jadi si anak muda tadi sebelumnya ini sudah mempelajari ilmu agama. Mempelajari ilmu yang bermanfaat. Mempelajari hadis-hadis Nabi berkaitan tentang Dajjal.
Kemudian dia ketemu sama Dajjal, faiza udah benar-benar apa? Allah Subhanahu wa taala tetapkan langkahnya menghadapi fitnah Dajjal. Akhirnya dia bisa tetap. Lihat keutamaan ilmu agama. Ya. Kalau antum pelajari ilmu agama, apapun bisa antum tepis dengan mudah sekali. Syarat ilmu agama, ilmu yang dibawa Rasulullah SAW, difahami oleh para sahabat. Sayang penulis tidak menyebutkan kisah para khulafa Rasyidin. Yang jelas sekali. Pokoknya sebelum apa-apa kita ini harus mencari dulu kisah khulafa Rasyidin. Karena Rasulullah ini kan gurunya para khulafa Rasyidin atau para sahabat para umumnya. Kalau ada kita gunakan terlebih dahulu. Tapi kita harus jelaskan ya. Bagaimana para khulafa Rasyidin, para sahabat, mereka istiqomah menghadapi apa? Menghadapi ini orang-orang murtad, dan nabi palsu. Kemudian kata penulis, kemudian perhatikanlah bagaimana Allah menjaga si anak muda tadi, laki-laki, ya, dan dengan ilmu syar'inya yang dia miliki, yang pernah dia baca tentang hadis Dajjal, agar tidak terjerumus si laki-laki tadi dari fitnah dan ujian Dajjal ini. Demi Allah, betapa agung dan bermanfaatnya ilmu agama. Sehingga pembahasan ini bisa kita masukkan ke dalam keutamaan ilmu atau kedudukan ilmu dalam manusia. Kan udah ada kan pembahasannya. Nah, di poin ke-3 sama poin ke-5. Sudah? Nah, itu. Sekarang penulis akan memberitahu kisah yang kedua. Bukti bahwasannya ketika seorang memiliki ilmu agama yang bermanfaat, keyakinan yang betul sesuai dengan para sahabat dan Rasulullah SAW, maka seberat apapun cobaan akan dilaluinya dengan tegar. Adalah kisah Imam Ahmad bin Hanbal yang dicambuk berkali-kali, subhanallah, la haula wa la quwata illa billah. Ya, masih tetap berpegang teguh dengan agama beliau, bahwasanya Al-Quran adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Wa in syi'ta mazidan minal bayani wal idah fata'ammal ma'i fitnatal imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Hina tuliba minhu an yaqula bimaqulatin khalqil Qur'an atau khalqul Qur'an. Tilkal maqulatu dhallatul mubtadi'atu فأبى ورفض وجعل يناقش المبتدعة ويبطل حججهم التي استدلوا بها لترويج باطلهم على عامة الناس فأخذ يهتك ستر هذه شبه الباطلة ويبين زيفها بما آتاه الله من علم وفقه وبصيرة بنصوص الشرع المطهر فلما تهاوت حجج أهل الباطل والضلال لجأوا إلى أسلوب الأذى والتعذيب الجسد فضرب الإمام أحمد بالسياط وأوذي وعذب في ذات الله تعالى وهو صابر ثابت على الحق الذي يدعو إليه ولسان حاله يقول هل أنت إلا أصبع terserah mau bebas هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت ثم كشف الله سبحانه الكربة وأزال الغمة وارتفع لواء أهل السنة وسقط وتهاوى لواء أهل الباطل والبدعة فالحمد لله على فضله وإحسانه. Nah, sebagai penjelasan tambahan, mari kita perhatikan fitnah yang terjadi pada Imam Ahmad ketika beliau diminta untuk mengatakan bahwa Al-Quran merupakan makhluk. Al-Quran merupakan makhluk. Jadi Al-Quran bukan perkataan Allah tapi makhluk.
pemahaman yang sesat, pemahaman Mu'tazilah. Karena mereka mengatakan bahwasannya dalil-dalil Al-Qur'an seperti alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja, atau inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan. Ja'ala artinya adalah khalaqa, sehingga Al-Qur'an itu adalah makhluk. Dan apapun yang diucapkan seorang ketika membaca Al-Qur'an, qul huwallahu ahad, berarti itu adalah makhluk, suaranya makhluk, ya, susunan hurufnya makhluk, semuanya makhluk. Itu pemahaman sesat, pemahaman Mu'tazilah. Ya, tapi Imam Ahmad tidak mengatakan seperti itu. Imam Ahmad tidak seperti Ahlul Bidah. Bahkan semua ulama mereka menyerah. Semua ulama di zamannya Imam Ahmad menyerah. Ada yang mengatakan makhluk, ada yang tauriyah, ada yang ini, ada yang itu. Pokoknya intinya semuanya menyerah. Sampai temannya Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, juga ikut-ikut andil. Ya. Karena betul fitnah yang luar biasa. Tidak ada satu ulama yang ada di zamannya beliau, yang ulama yang banyak sekali di Baghdad, ribuan atau bahkan lebih ulama dan betul ilmu, semuanya takut. Takut apa? Kalau diazab. Akhirnya mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Sampai Imam Ahmad tidak mau berbicara kepada Yahya bin Ma'in. Hanya tersisa 2 orang saja yang mengatakan Al-Quran adalah perkataan Allah. Pertama Imam Ahmad, yang kedua muridnya, anak muda. Tapi ujung-ujungnya anak mudanya meninggal dunia. Akhirnya tersisa Imam Ahmad. Dan ini Imam Ahmad di fitnah ini tidak hanya 1 tahun, 2 tahun, tapi beberapa tahun lamanya. Sampai berganti khalifah, subhanallah. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal, beliau ini adalah seorang ulama yang berpegang teguh dengan ilmu agama yang benar, sesuai yang dianut para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Meyakini bahwasanya ketika muslim membaca Al-Quran, suara yang dikeluarkan dari mulutnya itu adalah perkataan Allah, bukan makhluk. Huruf-huruf Al-Quran yang tersusun dari huruf hijaiyah itu juga bukan makhluk. Imam Ahmad seperti itu membawakan dalil-dalilnya. Perkataan bid'ah yang menyesatkan, kata penulis. Ya, kalau siapapun yang mengatakan Al-Quran adalah perkataan makhluk atau makhluk yang diciptakan Allah, berarti dia adalah sesat. Imam Ahmad menolak dan terus membantah para pelaku bid'ah. Beliau mematahkan argumentasi yang mereka pergunakan untuk menyesatkan orang-orang. Ya, Imam Ahmad pinter. Kalah mereka semua, desus-desus mati semuanya. Hujah-hujahnya kalah semuanya. Dalil yang mereka gunakan itu dalil-dalil lemah. Imam Ahmad bisa membantahnya. Beliau mengungkapkan syubhat yang batil ini. Kamu mengatakan seperti ini salah, ya benar seperti ini. Dalil hadis ini semua. Subhanallah, Imam Ahmad luar biasa ilmunya. Beliau menjelaskan kesalahan ini dengan ilmu, pemahaman dan pengetahuan yang Allah berikan kepada beliau berdasarkan dalil-dalil syariat yang suci. Al-Quran dan hadis jelas-jelas banyak sekali menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk, gitu ya. Nah, ketika para musuhnya, musuh-musuh Imam Ahmad ini terkalahkan, mereka para musuh segera menggunakan metode penyiksaan. Ya, seperti Abu Jahal dan yang lainnya, awal mulanya cuma mendebat Nabi doang pakai mulut. Udah capek ya, Nabi Muhammad ini kok dibiarkan kayak gitu terus sama sahabatnya, malah berdakwah makin banyak. Akhirnya Abu Jahal dan teman-temannya menggunakan fisik. Sama juga, ini musuh-musuhnya pakainya fisik. Nah, padahal ulama Ahlussunnah itu nggak pernah seperti itu, pakai fisik-fisik itu nggak pernah. Coba lihat itu, Rasulullah SAW pernah nggak menyiksa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali pernah nggak menyiksa orang-orang Quraisy? Nggak pernah sama sekali. Ini mereka ini Mu'tazilah itu, mereka betul-betul 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 menyimpang banget, jauh dari jalan yang benar. Mereka itu udah kalah hujah, akhirnya mereka menyiksa Imam Ahmad. Imam Ahmad pun dipukul dengan cemeti, ya, beliau disakiti dan disiksa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau Imam Ahmad dicemeti, dipukuli. Sampai beliau itu setelah keluar dari fitnah khalqul Quran, Imam Ahmad badannya itu sakit-sakitan.
Baru beberapa saat setelahnya baru meninggal dunia. Subhanallah. Dan ketika beliau meninggal dunia menyolatkan banyak banget. Menunjukkan bahwasannya apa? Imam Ahmad di atas kebenaran dan Mu'tazilah di atas kebatilan. Imam Ahmad dipukul dengan cemeti, beliau disakiti dan disiksa di jalan Allah, tetapi beliau tetap sabar di atas kebenaran yang didakwahkan dengan lisannya. Beliau mengatakan, "Hal anti illa isba'un damiti wa fi sabilillahi ma laqiti." Tidaklah diri Anda itu kecuali jari-jari yang berdarah dan kesulitan-kesulitan yang Anda didapati di jalan Allah. Maksudnya cobaan itu hanya datang ketika kita berdakwah dalam agama Allah. Praktekin aja deh. Kalau antum berdakwah di jalan Allah, pasti antum akan mendapatkan cobaan, gangguan, cacian, makian. Tapi kalau antum ahli duniawi, gak ada orang yang mencemooh antum. Antum buat video-video yang berbau duniawi, gak ada orang yang mencemooh antum. Tapi kalau antum membuat video yang bersifat ukhrawi, keagamaan, pasti nanti ada yang mencela. Dan itu udah seperti biasa. Udah lagu lama. Nah, udah merupakan sunatullah, ketetapan Allah SWT. Yang pertama kali mendapatkan ya Nabi Muhammad dan para sahabat. Mereka berdakwah dalam agama Islam. Akhirnya Abu Jahal mereka menyiksa Nabi Muhammad SAW. Nah, coba sebelum Rasulullah SAW berdakwah, ya mereka sangat baik sama Nabi SAW. Ya, menitipkan barang dagangan kepada Nabi, ini itu, percaya mereka. Ya namanya dunia penuh dengan cobaan. Nah, kemudian Allah memberi jalan keluar dari kesulitan Imam Ahmad, menghilangkan penderitaannya dan berangkatlah bendera Ahlussunnah, terangkatlah bendera Ahlussunnah sekaligus terjatuhnya bendera para pelaku bid'ah dan kebatilan. Nah, kisah Imam Ahmad ini panjang, tuh bisa cek. Intinya setelah berganti beberapa khalifah, pemimpin begitu raja yang mengazab Imam Ahmad, menyiksa Imam Ahmad, barulah nanti akan ada raja yang bagus dan akhirnya membebaskan Imam Ahmad. Setelah itu, jarak berapa saat Imam Ahmad pun meninggal dunia. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Yang ketiga, yang keempat. Jadi antum udah tahu ya. Pertama ayat yang menjelaskan kalau antum memiliki ilmu agama, antum bisa menepis kebatilan, ke apapun itu bisa terbantahkan gitu kan. Kemudian juga bisa menghadapi cobaan yang Allah berikan. Yang berikutnya, yang berikutnya ini masih berkaitan tentang Imam Ahmad ternyata. Tapi kita tadi belum baca. Intinya pujian Imam Ahmad bin Hambal. Habisnya syekhnya pakai titik-titik kayak gini, kadang kan nggak, kurang jelas begitu. Kayak dikasih spasi gitu kan. Hatta qala ba'dus salafi laqad hamallahu jalla wa ala dinahu birajulaini Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu yaumal riddah wal Imam Ahmad yaumal mihnah. Sampai sebagian ulama salaf zaman dahulu itu menceritakan Allah Subhanahu wa taala telah menjaga agama Islam, agama Nabi Muhammad SAW dengan dua orang. Allah membangkitkan dua orang untuk menjaga kemurnian agama Nabi Muhammad SAW. Satu, Abu Bakar, dua, Imam Ahmad. Kalau bukan karena Allah melalui dua orang ini, kita mungkin nggak bisa belajar ilmu agama. Abu Bakar As-Siddiq, dia yang bisa mengembalikan ketika orang-orang murtad. Orang-orang murtad banyak banget dan memerangi Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat. Tapi alhamdulillah Abu Bakar As-Siddiq mampu mengalahkan mereka. Yang kedua Imam Ahmad bin Hambal, yaumul mihnah, pada hari ujian, bertahun-tahun ya dicemeti, dipukuli, di ini, agar berharap Imam Ahmad apa? Bisa-bisa betul mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah perkataan Allah. Al-Quran itu adalah perkataan makhluk, dipaksa sama Mu'tazilah. Sayangnya Abu Bakar As-Siddiq dibantu sama beberapa sahabat. Kalau Imam Ahmad tidak sama sekali.
ulama-ulama yang teman-teman Imam Ahmad gak bisa ngapa-ngapain. Kemudian kata penulis, "Faya ayyuhal habibu, hal sa'alta nafsak akan al-Imam Ahmad yastati'u as-sumud amama hadha al-bala'i wal adha syadid law lam yakun apa ini bahasanya? Mutatarrisan gitu ya. Mutatarrisan bisiyajil ilmi wal imani ومحصنا بحسن تقوى الله وخشيته التي هي ثمرة العلم الشرعي ولبه ثم قل لي كيف كان ini masih Imam Ahmad juga ثم قل لي كيف كان الإمام أحمد سيستطيع دحض وإبطال شبه وتلبيسات أهل البدع التي خدعوا بها الجهلة والشذج من الناس gitu ya لتمرير باطلهم وبدعهم عليهم ثم أخبرني كيف كان سيستطيع الرد على تلك الضلالات والشبهات لو لم يكن متصلحا بسلاح العلم والفقه والبصيرة في الدين. Nah, saudaraku tercinta, tidakkah kalian bertanya pada diri sendiri, akankah Imam Ahmad mampu bertahan menghadapi ujian dan penyiksaan yang berat ini? Ya walaupun antum kalau baca sendiri ya gambarannya itu biasa sih. Karena tadi Ana ceritain semuanya ulama pada ini. Jadi nah, masalahnya ini disingkat sama penulis, tapi nggak masalah sih. Saudaraku tercinta, ya, tidakkah kamu bertanya pada diri sendiri, akankah Imam Ahmad mampu bertahan menghadapi ujian dan penyiksaan yang berat ini? Seandainya beliau tidak mempersenjatai dirinya dengan ilmu dan iman, membentengi diri dengan benteng takwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi buah dari inti ilmu agama, kemudian katakan kepadaku, wahai saudaraku, bagaimana Imam Ahmad bisa mengungkap syubhat dan kebatilan ahlul bid'ah yang memperdayakan orang-orang bodoh dan mencekoki mereka dengan kebatilan. Kemudian beritahu aku, wahai saudaraku, bagaimana beliau mampu membantah kesesatan dan keraguan seandainya tidak menggunakan senjata ilmu, fikih dan pengetahuan mendalam tentang agama. Gitu. Jadi intinya Imam Ahmad itu bisa menghadapi fitnah khalqul Quran, ditinggal sama teman-temannya, sama ini, dicambuk di ini, cuma dengan iman dan ilmu agama, keyakinan, kebenaran. Nah, sebenarnya teman-temannya Imam Ahmad mereka juga tahu bahwasanya Al-Quran itu adalah perkataan Allah gitu, tapi mereka takut. Gitu. Makanya ada sebagian ulama mengatakan apa? Laula Ahmad lasaran nasu kulluhum mu'tazilah. Kalau bukan karena Imam Ahmad bin Hanbal, semua manusia akan menjadi mu'tazilah. Kebayang nggak kalau Imam Ahmad mengatakan Al-Quran adalah makhluk? Maka sampai sekarang kita akan mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, perkataan Allah. Bukan perkataan Allah, tapi perkataan manusia. Karena Mu'tazilah itu pakainya akal. Mereka mengkiaskan. Sekarang antum kalau ngobrol sama anak, hei makannya apa? Nah, suara kamu kan, makhluk kan? Ya makhluk. Ketika antum baca Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Berarti makhluk kan? Ya makhluk. Mereka pakai akal, nggak pakai dalil gitu kan. Dibantah sama Ahmad, tapi mereka kalah, akhirnya menyiksa Imam Ahmad. Masya Allah, kasihan. Kemudian kata penulis, masih ada figur lain yang bisa membuktikan kebenaran ini, bahwa ilmu syar'i bisa menjauhkan orang dari mereka yang ingin mengusik agama dan menjadikan orang itu tabah dalam menghadapi ujian dan fitnah jalan Allah. Siapa nih? Tebak. Siapa lagi kisah setelahnya? Setelah Dajjal tadi, kemudian Imam Ahmad siapa? Yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah.
Perhatikanlah kata penulis. Perhatikan sejarah hidup Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seorang ulama Rabbani, pejuang dan teladan yang membela agama ini dengan tulisan, lisan, harta dan darahnya, mengorbankan segalanya yang berharga untuk membela prinsip-prinsip dan akidah yang lurus, yang dengannya seorang beribadah kepada Tuhannya. Bagaimana hasilnya? Sunnatullah berlaku kepada ketika menguji hamba dan walinya yang saleh. Ia akan mengangkat derajat dan mengampuni kesalahannya, membersihkan hatinya dari ikatan siapapun selain Allah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya disiksa. Ini nggak dikasih paragraf tersendiri, nggak dikasih bintang. Kalau sebelumnya kan kasih bintang semuanya kan ini. Tuh, kisah-kisah Imam Ahmad. Ini kalau ada di Maktabah Syamilah mungkin kita rapikan gitu ya. Kita jadikan Word terus kita rapikan. Baik, beliau berkisah tentang kisah yang keempat. Kisah ketiga sebenarnya, tapi kan kalau ayatnya berarti keempat, dalil keempat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah disiksa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau dipukul, dicambuk, dicemeti dan diapa-apain juga. Pokoknya intinya luar biasa. Beliau dipenjara di penjara Qal'ah Damaskus. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau meninggal tahun 728. Beliau dipenjara di Qal'ah. Beliau bolak-balik di penjara, keluar lagi, penjara, keluar lagi, keluar terus luar biasa. Sampai berkali-kali di penjara, nggak cuma di Damaskus saja. Beliau di penjara di Damaskus, beliau juga di penjara di mana? Di Mesir. Nah, dan balik lagi ke Damaskus. Bagaimana hasilnya? Apakah beliau berbalik dari kebenaran dan terjerumus ke dalam kebatilan menuju dirinya demi dunia yang hina? Tidak, demi pemilik Ka'bah. Bahkan ilmu syar'i yang Syekhul Islam pelajari, yang beliau amalkan dan ajarkan kepada orang-orang telah menjadikan pertimbangan dan pemikiran beliau yang telah menjadikan pertimbangan dan pemikiran beliau tidak seperti pertimbangan dan pemikiran ahli dunia dan pemilik jabatan. Menjadikan Syekhul Islam tidak memperdulikan harus ditahan di jalan Allah. Lisan halnya ya pernah dan perkataan beliau menyebutkan orang yang tertahan oleh orang yang hatinya ditahan terhalangi dari Allah, dan orang yang dipenjara adalah orang yang terpenjara oleh nafsu. Perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang sangat terkenal sekali. Al-mahbusu man hubisa qalbuhu 'anillahi. Wal ma'suru man usirahu hawahu. Man asarahu hawahu. Orang yang, kata Ibnu Taimiyah, beliau di penjara ya, beliau sedang di penjara terus mengatakan seperti itu. Orang yang ditahan, orang yang dipenjara adalah orang yang hatinya dipenjara untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, yaitu para musuh-musuhnya dan para penguasa. Wal ma'suru, dan orang yang ditawan adalah orang yang hatinya ini rusak. Hatinya terpenjara oleh nafsunya sendiri. Nah, kisah Ibnu Taimiyah itu luar biasa, panjang. Harus mengkhususkan kajian khusus. Intinya beliau dihasut, intinya pemerintahan kala itu dihasut oleh ulama-ulama ahli bid'ah di zamannya. Ulama-ulama yang fanatik buta sama 4 imam mazhab. 3 imam mazhab. Yang buta terhadap pendapatnya Imam Syafi'i, buta terhadap pendapatnya Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, dan Imam Malik. Pokoknya buta. Fanatik buta sama perkataan imam mereka. Akhirnya Ibnu Taimiyah di penjara. Kemudian kata penulis, ya inilah penahanan yang hakiki. Bukan orang yang ditahan di kamar yang terkunci di balik tembok yang sempit. Beliau bersama Rabb-nya yang melihatnya dan mengawasinya. Di tangan beliau, Syekhul Islam ya, tergenggam kitab Rabb-nya dan firman-Nya. Dia membacanya dan menikmati bacaannya, dan dengannya dia bermunajat kepada Rabb-nya. Ibnu Taimiyah ini mengalami banyak banget cobaan dalam penjara.
sampai alat-alat tulisnya di ini, intinya semuanya disita. Terakhir beliau hanya cuma bisa memurojaah bacaan Quran. Jadi membaca Quran doang pakai hafalan beliau. Dah itu doang. Itu yang terakhir sampai beliau bisa khatam berpuluh-puluh kali sampai meninggal dunia ketika beliau membaca surat Al-Qamar. Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, kata penulis, ketakutan dan ketakwaan ketakutan dan ketakwaan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah kepada Allah membuatnya mengatakan perkataan yang sangat bersejarah ketika beliau berada di penjara. Jadi beliau menyebutkan perkataan Ibnu Taimiyah yang terkenal. Apa perkataannya? Ma yaf'alu a'da'i bi wa ana jannati wa bustani fi sadri. Aina ma dhahabtu fahiya ma'i. Inna habsi khalwah wa qatli syahadah wa nafyi min ardi siyah. Perkataan Syekhul Islam Taimiyah, beliau ya saking tadi beliau ini dipindahkan ke Mesir di penjara, ke Damaskus di penjara, di mana-mana di penjara, sampai Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, apa yang diinginkan musuhku dariku, surga dan kebunku berada di dadaku. Ia ikut kemanapun aku pergi. Ya, penahananku adalah khalwah. Ya. Sedangkan terbunuhku adalah syahid, mati syahid. Memenjarakan, apa ya namanya? Deportasiku dan dari daerahku adalah wisata. Jadi beliau diusir dari tempatnya, itu merupakan wisata. Kayak mirip banget sama kondisi Nabi SAW dan para sahabatnya, bukan? Nah, intinya ya para ulama salaf itu luar biasa, mereka berjuang untuk Islam. Kalau antum ketika disebut nama Imam Ahmad, Syekhul Islam Taimiyah, dan ulama-ulama yang luar biasa mereka disiksa di ini, kalau antum nggak ucapin rahimahullah, kebangetan. Antum nggak tahu malu. Air susu dibales dengan air tuba. Bahkan ulama mengatakan apa? Kalau bukan karena perkataan Ibnu Taimiyah, maka seluruh manusia menjadi ilmu kalam. Filsafat semuanya seperti Mu'tazilah, mikirnya otak itu. Jadi perantara 3 orang, Abu Bakar, Imam Ahmad, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. 3 orang ini luar biasa mengembalikan umat ke jalan yang benar sesuai dengan perintah Rasulullah SAW dan apa yang diwahyukan oleh Jibril pada Nabi Muhammad SAW. Dan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, kata penulis, dengarkanlah perkataan Ibnul Qayyim, sang muridnya Ibnu Taimiyah ya. Ibnul Qayyim meninggal 751, Syekhul Islam meninggal 728. Perhatikanlah, dengarkanlah perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah yang menjelaskan kepada kita tentang pengaruh ilmu agama yang bermanfaat dan yang menghantarkan pemiliknya kepada rasa takut akan Allah dan menghadapi ujian dan penderitaan di jalan Allah. Beliau menceritakan kepada keadaan, Ibnul Qayyim menceritakan keadaan gurunya Syekhul Islam Taimiyah selama Ibnu Taimiyah di penjara. Ibnul Qayyim berkata, beliau maksudnya adalah guruku Syekhul Islam Taimiyah berkata ketika berada di penjaranya. Ini Ibnul Qayyim menziarahi. Kemudian Ibnu Taimiyah sampai mengatakan, seandainya aku mendapatkan emas seluas penjara ini, itu tidak akan sebanding dengan rasa syukurku dengan nikmat dalam penjara ini. Atau beliau berkata, saya tidak bisa membalas mereka yang telah berjasa kepadaku untuk kebaikan ini.
Hanya orang yang memiliki keimanan yang tinggi, musibah berbalik menjadi nikmat. Musibah di mata orang awam ya musibah. Tapi di mata Syekhul Islam Taimiyah dan ulama yang lainnya yang mengetahui bahwa hakikat dunia, musibah yang Allah berikan timpangan itu nikmat. Mereka ulama, mereka mencari ketika ditimpa musibah, oh ternyata seperti ini, oh ternyata seperti itu, ternyata seperti ini. Mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Ajaban li amril mu'min, inna amrau kullahu khair. In asabathu syarra sarra syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Seorang mukmin itu seperti itu, menakjubkan kehidupan mereka. Ditimpa musibah bersabar, ditimpa nikmat mereka bergembira, bersyukur pada Allah. Luar biasa. Keimanan beliau ini, beliau tidak marah sama penguasa. Bahkan beliau tidak marah kepada musuh-musuhnya. Beliau mengatakan sendiri, aku ampuni musuh-musuhku semuanya. Ulama-ulama dari mazhab Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i yang memenjarakan Ibnu Taimiyah karena hasad. Ibnu Taimiyah menginikan, memaafkan. Sampai beliau mengatakan tadi, kata Ibnu Qayyim apa? Kalau seandainya aku diberikan dua pilihan, satu dikasih emas sebesar atau sebanyak ruang tahanan itu, sama aku dibebaskan, ya, aku milih atau di penjara, maka aku milih di penjara saja. Subhanallah, keimanan yang begitu luar biasa. Cobaan malah disyukuri. Begitulah para ulama mengetahui hakikat takdir. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Bukan yang itu. Likaila ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal dijalani. Beliau melanjutkan, ketika berada di dalam penjara, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah selalu berdoa dalam sujudnya. Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrika wa husni ibadatik, Masya Allah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di penjara, beliau sujud doa dengan ini. Antum nggak doa dengan ini bukan? Jujur. Nggak tahu Ustaz. Ya udah dihafalin. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah, a'inni ala dzikrika. Tolonglah aku, mudahkanlah aku untuk selalu mengingatmu. Wa ala syukrika, mudahkanlah aku untuk selalu mensyukuri nikmatmu. Nikmat Allah itu banyak sekali. Cuma terkadang kita itu menghitung nikmat Allah itu cuma dari hal yang terlihat saja. Mobil mewah, handphone, rumah, bisa dapat gaji banyak. Kadang cuma bikinnya seperti itu aja. Padahal nikmat itu coba lihat. Antum bisa menggerakkan tangan antum itu nikmat loh. Antum memiliki 5 jari di kanan itu nikmat. Coba kalau nggak punya 5 jari. Nikmat Allah sangatlah banyak. Wa kanal insanu, manusia banyak banget berbuat zalim dan kufur. Wa husni ibadatik. Bantulah aku ya Allah untuk memudahkan agar ibadahku ini bagus. Ini doa yang luar biasa, patut antum harus mengamalkannya. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Dan menuntut ilmu termasuk ibadah, bukan? Kalau antum berdoa ini dalam sujud antum, secara tidak langsung antum meminta kepada Allah agar dimudahkan menuntut ilmu. Karena dia di dalam doa tadi Rasulullah mengatakan wa husni ibadatik. Bantulah aku untuk memperbagus ibadahku ya Allah. Bantulah aku untuk memperbagus
Jalanku menuntut ilmu ya Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini sering sekali mendoakan seperti berdoa ini. Beliau sering mengulang-ulangi, kata penulis. Doa ini sering diulang-ulangi sama beliau, subhanallah. Siapa ikhwah yang bisa melihat musibah yang dialaminya menjadi apa? Nikmat yang hakiki. Kecuali orang-orang yang memiliki keimanan yang luar biasa. Menunjukkan bahwasannya yang dijadikan ketenangan itu adalah hati, ketenangan hati, bukan harta. Hati kalau sudah tenang, itu dunia itu, wah, mau dijatuhin gunung sekalipun, dia nggak akan ngerasa apa-apa. Coba lihat itu, Ibnu Taimiyah. Dan lihat para sahabat Ridwanul alaihim ajma'in. Pendahulu Syekhul Islam Taimiyah, Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, Khabbab bin Arad, semuanya, Utsman bin Affan, semuanya diazab di itu. Mereka jalan dengan sepenuh kesabaran. Kata penulis, demi Allah, tidak pernah saya melihat orang yang paling baik hidupnya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Setelah Nabi tentunya, dan para sahabat. Demi Allah, saya tidak pernah melihat orang yang paling baik hidupnya daripada Ibnu Taimiyah. Kalau antum masih membandingkan ulama lain di atas Ibnu Taimiyah, berarti sungguh keterlaluan antum belum baca biografi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu punya biografi ditulis sama ulama sampai 1000-an halaman. Walaupun beliau dalam keadaan sangat miskin, dalam keadaan jauh dari kemewahan dan kenikmatan, beliau juga dipenjara, beliau diancam, beliau ditekan. Namun ia termasuk orang yang paling baik hidupnya, lapang dadanya, bahagia hatinya, tenang jiwanya. Semua musuhnya dimaafkan sama Ibnu Taimiyah, subhanallah. Kenikmatan terpancar di wajah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apabila kami sangat ketakutan, oh ini ternyata bukan perkataannya penulis ya, perkataannya siapa? Ibnu Qayyim rahimahullah. Penulisnya ini membingungkan banget masalahnya sih. Ini layoutnya menurut Ana ya, layoutnya itu nggak bagus banget. Ini loh kan sebenarnya. Kalau kayak gini kan ini jangan di space, jangan di enter gitu kan. Jadi ini perkataan Ibnu Qayyim, sang murid. Jadi yang saya mendapati saya tadi adalah muridnya ya, Syekhul Ibnu Qayyim rahimahullah. Ini sampai sini. Nih. Lanjut. Demi Allah, tidak pernah saya melihat, kata Ibnu Qayyim. Ini antum kalau baca sendiri juga kebingungan juga karena layoutnya. Demi Allah, tidak pernah saya melihat orang yang paling baik hidupnya dari Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi yang mengatakan Ibnu Taimiyah sering berdoa tadi Ibnu Qayyim juga ya. Walaupun beliau dalam keadaan sangat miskin lagi papa, jauh dari kemewahan dan kenikmatan, beliau juga dipenjara, diancam dan ditekan, namun ia termasuk orang yang paling baik hidupnya, lapang dadanya, bahagia hatinya, tenang jiwanya, kenikmatan terpancar di wajah Syekhul Islam Taimiyah. Apabila kami sangat ketakutan, berprasangka yang tidak baik, dan bumi terasa terhimpit, kami mendatangi Syekhul Islam Taimiyah di penjara. Subhanallah, kayak para sahabat. Ya nggak sih? Antum pasti ingat nggak pelajarannya? Sirah Nabi. Ketika berperang kami datang ke belakang Nabi SAW. Yang bisa menenangkan para sahabat ya Nabi SAW. Ini juga sama.
Lihat Ibnu Qayyim udah ulama, tapi membutuhkan apa? Seorang guru yang bisa mengayomi, yang menenangkan hati beliau. Beliau mengatakan kami para murid-murid berarti ya, dan muridnya Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir, dan yang lainnya. Apabila kami sangat ketakutan, berprasangka yang tidak baik, dan bumi terasa menghimpit, kami mendatangi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di penjaranya. Jadi masih boleh dijenguk begitu ya. Setelah melihatnya dan mendengarkan nasihatnya, semua perasaan buruk itu hilang dan berubah menjadi ketenangan. Subhanallah. Antum masih ingat kan pertemuan sebelumnya? Rasulullah SAW mendoakan naddarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha fahafidhaha. Semoga Allah memberikan pancaran yang indah ya kepada seorang yang apa? Mendengar sabda Rasul, kemudian mengamalkannya, kemudian menyampaikannya. Antum nulis status WhatsApp, dilihat sama guru antum kan merasa seneng kan? Antum menulis status WhatsApp, dilihat ulama seneng kan? Dibaca ulama seneng kan? Nah, jadi itu semuanya merupakan doa Nabi SAW untuk para ulama, para penuntut ilmu. Sehingga seperti inilah yang dirasakan Ibnu Qayyim ketika melihat Ibnu Taimiyah. Kayak merasa tenang begitu ya, luar biasa. Maha suci Allah yang mempersaksikan surga kepada hamba-hambanya sebelum bertemu dengannya. Yaitu surga kenikmatan hati yang lapang, maksudnya Ibnu Taimiyah ya. Serta membukakan bagi mereka pintu-pintu di dunia. Dalam riwayat lainnya disebutkan, Ibnu Qayyim pernah bercerita, ketika kita lagi ini cuma mendengar takbirnya Ibnu Taimiyah sedang sholat saja ya, itu langsung luar biasa. Khusyuk. Sausufakum fa inna tasbihata sufu. Allahu Akbar, kayak gitu ya. Semuanya langsung tenang. Sama seperti para sahabat ketika mendengar Rasulullah SAW berwibawa luar biasa. Kisah Ibnu Taimiyah itu sangat panjang sekali. Saudara kandungnya saja saking menghormatinya, itu nggak berani ngomong sampai depan Ibnu Taimiyah itu dengan asal-asalan. Duduknya pun juga dijaga. Kekuatan ibadah Syekhul Islam Taimiyah itu luar biasa. Gak ada yang bisa menandingi di zamannya begitu. Bayangin takbir aja menenangkan hatinya Ibnu Qayyim loh. Beliau sering doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Doa ibarat kata sapu jagat begitu. Ya Allah, bantulah aku agar selalu bisa mengingatmu dengan berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wa syukrika dan mensyukurimu karena nikmat Allah sangat banyak sekali. Coba kalau nikmat Allah dicabut dari diri kita waliyadzubillah, nas'alullah salamah. Coba kalau kita bangun tidur tiba-tiba mata kita tidak bisa bergerak, gimana? Atau bangun tidur tiba-tiba tangan kita satu nggak bisa bergerak, gimana? Baru ngerasakan kalau nikmat Allah begitu banyak. Makanya sering ucapan alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang berhak mendapatkan pujian. Kita mengkhususkan pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula ucapan alhamdulillah termasuk zikir yang akan memberatkan timbangan kita di akhirat. Walhamdulillah tamlaul mizan. Kurang apa coba? Dan kita ketika mengucapkan alhamdulillah, Allah akan tambahkan nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min azabil syadid. Kalau kalian bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan nikmatnya. Tapi kadang kita subhanallah la haula wala quwata illa billah. Kok berat banget gitu loh ngucapin alhamdulillah gitu? Berat sekali katanya. Udah padahal alhamdulillah zikir memberatkan timbangan, alhamdulillah bisa menambah rezeki kita, ditambahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal lisan ini nggak bertulang. Ngobrol aja luar biasa berjam-jam kuat sesama ibu-ibu, sama bapak-bapak, sesama teman. Masa ngucapin alhamdulillah aja nggak bisa. Waliyadzubillah. Kemudian terakhir kata penulis, saya udah selesai tadi ya.
Udah selesai. Sebenarnya banyak sekali kisah-kisah para ulama yang begitu menakjubkan, yang bisa memberikan contoh yang menggugah banget. Ya, bahwasanya ilmu agama itu bisa menjadi bekal yang sarana terpenting, bekal terbesar untuk bisa menghadapi cobaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya semuanya itu adalah yang mengimami mereka semua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nabi Muhammad SAW mendapatkan penyiksaan yang begitu luar biasa, hebatnya. Ya, apa yang membuat Rasulullah SAW bisa terus bertahan? Dicekik sama Uqbah bin Abi Mu'aid, mau diinjak sama Abu Jahal, dipukuli sama orang-orang Quraisy, tapi berdarah dan itu. Apa yang membuat Rasulullah SAW tetap teguh? Ilmu agama, wahyu yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Ketenangan yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Akhirnya Rasulullah apa? Tidak ketakutan. Maka betul-betul ilmu agama ini akan menjaga kita. Nah, itu yang paling penting. Baru habis itu Ibnu Taimiyah sama Imam Ahmad, kemudian sama ulama-ulama yang lainnya. Dan Ibnu Katsir rahimahullah, beliau kan yang menyaksikan meninggalnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah meninggal dunia di penjara. Ibnu Katsir pernah mengatakan tidak terlihat, tidak ada yang bisa mengalahkan jenazah orang yang melayat jenazah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kecuali satu, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi orang yang melayat Ibnu Taimiyah dan Imam Ahmad bin Hanbal itu banyak sekali, yang menyolatkan banyak sekali, ratusan ribu. Padahal zaman dulu belum ada WhatsApp, belum ada telepon, belum ada ini itu, tapi sudah sampai kesebar-kesebar. Akhirnya mereka semuanya mendatangi. Sampai dikisahkan tempatnya Ibnu Taimiyah itu Damaskus itu sampai ditutup, gerbangnya ditutup karena udah nggak muat lagi. Dan musuh-musuh Ibnu Taimiyah dari ulama mazhab Syafi'i, ulama mazhab Hanafi, ulama yang fanatik-fanatik buta itu, ya mereka ini apa? Bersembunyi. Hanya beberapa orang, 3 orang atau 2 atau berapa, Anda lupa. Mereka nggak berani keluar, takut dibunuh sama kaum muslimin. Menunjukkan kaum muslimin itu apa? Kaum muslimin itu, mereka itu mencintai Ibnu Taimiyah. Bahkan mereka saja sering sekali mendatangi Ibnu Taimiyah meminta fatwa seperti itu. Tapi yang membuat jengkel itu apa? Ulama-ulama mazhab itu loh, fanatiknya loh luar biasa. Membuat onar, membuat fitnah Ibnu Taimiyah inilah, ini itu. Itu mirip seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Ibnu Taimiyah itu debat dulu. Debat itu sama ulama-ulama mazhab seperti itu. Yang fanatik buta sama Imam Syafi'i, fanatik buta sama Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Debat. Kemudian Ibnu Taimiyah menang. Ya otomatis kan pengikutnya hore gitu kan, senang. Akhirnya kan otomatis image-nya bakalan down, gitu kan, jatuh. Gimana solusinya? Ya sama seperti yang orang-orang Mu'tazilah lakukan sampai Imam Ahmad, akhirnya masukin penjara, jeblosin. Kasihan kan? Nah, jadi dari sini menunjukkan apa? Kebenaran itu dibawa oleh Ibnu Taimiyah sama Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad mengatakan apa? Antara Ahlus Sunnah dan Ahlul Bid'ah adalah ketika meninggal dunia. Kalau Ahlul Bid'ah yang ini sedikit, yang nyolatin sedikit. Maksudnya nyolatin sini, nyolatin ini ya, yang betul-betul loh ya. Bukan sebarangan muslim ya. Kalau orang muslim biasa, aduh gimana dong. Nggak ada ininya. Apalagi kan kita menyaksikan beberapa tokoh-tokoh yang Ahlul Bid'ah, yang mereka meninggal dunia yang nyolatin banyak banget. Itu nggak bisa dijadikan patokan. Yang dijadikan patokan itu yang menyolat itu siapa dulu gitu loh. Nggak sembarangan orang muslim. Dalam hadisnya kan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Begitu. Sekarang kalau yang menyolatinya orang biasa, gimana orang muslim? Dan dia masih menyutukan madad, masih berdoa kepada Syekh Fulan, padahal Syekh Fulan sudah meninggal dunia. Kan berbuat syirik kepada Allah, nggak ada faedahnya, bukan? Nah, banyaknya itu nggak penting. Yang penting itu apa?
banyaknya jumlah itu nggak penting, tapi apa sih kualitas itu yang penting. Nah, dan yang menyolatkan Syekhul Islam itu semua ulama, termasuk ulama-ulama bid'ahnya juga menyolatkan. Coba. Makanya setelah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah meninggal dunia, orang-orang banyak yang apa? Yang membuat biografi Ibnu Taimiyah. Sampai ulama mazhab Hanafi, ulama mazhab Syafi'i, ulama mazhab yang musuh-musuh tadi, mereka kayak mengetahui gitu kan, kayak sedih gitu kan. Akhirnya mereka buat biografi tentang Ibnu Taimiyah. Ya karena coba lihat, bayangin siapa orang yang dizolimi kemudian langsung dia itu mengikhlaskan seperti itu. Nah, begitu luar biasa. Kayak Nabi Muhammad kan, Nabi Muhammad dizalimi dan Rasulullah mengatakan, Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak mengetahui. Nampaknya Syekhul Islam Taimiyah itu betul-betul mengetahui hakikat sirah Nabi SAW dan mengetahui hakikat sejarah Nabi SAW sampai akhirnya beliau bisa seperti itu derajat keimanannya. Nah, akhir kata penulis, wahai saudaraku tercinta, camkan bagaimana ilmu agama yang bermanfaat mengubah balak cobaan di jalan Allah menjadi sebuah kenikmatan. Ya, bagaimana ilmu syar'i, ilmu agama menjelaskan penahanan dan penangkapan demi agama ini menjadi sebuah pemberian dan kenikmatan. Bagaimana pukulan dan penyiksaan karena Allah menjadi buah pemberian dan kenikmatan. Bagaimana pukulan dan penyiksaan karena Allah akan menjadi kebaikan dan hidayah. Bagaimana hinaan dan cacian orang-orang yang menjadi karunia yang agung demi Allah. Alangkah agungnya ilmu syar'i, alangkah bermanfaatnya dan alangkah besarnya pengaruh ilmu agama bagi jiwa seorang mukmin yang jujur. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka semuanya dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati ulama kaum muslimin yang mereka telah berjuang mati-matian untuk agar kita dapat mempelajari ilmu agama. Kasih tahu itu orang-orang ahli bid'ah yang mengatakan mana jasa mereka kepada Islam dan muslimin. Hei, Anda apa nggak lihat itu? Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Apa nggak melihat jasa begitu luar biasa yang mereka kedepankan? Kalau bukan karena dua orang ini, maka maksudnya perantara loh ya. Kalau bukan karena Allah melalui dua orang ini, maka kita nggak akan mengetahui, memahami bahwasanya Al-Quran itu adalah perkataan Allah. Nggak sama sekali. Kalau bukan karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mungkin kita akan menjadi orang-orang ahlul kalam, filsafat, ya, nggak mengenal Al-Quran, ahlus sunnah seperti ini dan itu. Subhanallah. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, dan Allah Subhanahu wa taala akan terus membangkitkan, memberikan akan memancarkan terus ya agama milik Allah Subhanahu wa taala dan akan meredupkan ahlul bid'ah bersama orang-orang ya pelaku ahlul bid'ah. Nah, alhamdulillah ala ni'matil Islam wa ala sunnah. Alhamdulillah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita beragama Islam, terlebih memahami betul bahwasanya agama yang benar itu adalah agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW melalui pemahaman para sahabat dan ulama-ulama yang ahlus sunnah. Akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita selalu dalam menuntut ilmu agama. Wabillahi taufiq wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.